Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randipte Firdausi dengan NIM 200600052. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tugas resume artikel teori ekonomi mikro 2, yang mana anggota kelompok saya terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Amanda Vivika dengan NIM 2006030 dan Lia Dahliati dengan NIM 2006042. Baiklah, saya akan membacakan teori yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar tenaga kerja dan implikasi kebijakannya terhadap sektor pertanian di Kabupaten Bogor, yang ditulis oleh Hermanto Siregar dan Tatan Sukmika. Latar belakang. Secara makro, krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia membawa dampak luas terhadap Kabupaten Bogor, terutama pada permintaan dan penawaran agregat. Dampak pada penawaran agregat dapat dilihat pada pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja, dampak tersebut antara lain ada 3. Yang pertama yaitu jumlah persentase tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang menurun. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran penuh dan setengah pengangguran yang meningkat, dan tingkat ketergantungan pada sektor informal yang semakin besar. Keseluruhan dampak ini mencerminkan kelesuan pasar tenaga kerja di Kabupaten Bogor, yang pada gilirannya menyebabkan cenderung menurunnya pendapatan para pekerja. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar tenaga kerja di Kabupaten Bogor, yang antara lain meliputi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja, pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan upah. Yang kedua yaitu mengkaji keterkaitan antar variabel-variabel ketenaga kerjaan tersebut pada butir 1, yang antar variabel-variabel tersebut dengan produk domestik regional bruto atau PDRB. Yang ketiga yaitu merumuskan implikasi kebijakan dari hasil analisis, terutama terhadap sektor pertanian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi, yang merupakan fungsi dari tenaga kerja berlambangkan dengan L, dan modal yaitu K sebagai berikut. TP sama dengan fungsi dari L, K, di mana TP artinya produksi total atau output, L sama dengan tenaga kerja, dan K modal. Hipotesis. 1. Kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bogor mendorong pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB, dan pada gilirannya meningkatkan keragaan pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah keragaan beberapa variabel ketenaga kerjaan dimaksud. Pengangguran menjadi lebih rendah, angkatan kerja dan tenaga kerja atau kesempatan kerja menjadi lebih banyak, serta produktivitas tenaga kerja meningkat. Yang kedua, kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bogor mendorong lebih berkembangnya produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa dibandingkan produktivitas tenaga kerja pertanian. Relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya terwujud dalam bentuk relatif banyaknya jumlah tenaga kerja maupun angkatan kerja yang berada di sektor pertanian. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya keinginan petani dan investor di sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja terdidik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yaitu Lia Dahliati. Kepada Lia dipersilakan. Baiklah, saya Lia Dahliati, NIM 2006042 akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu data. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data panel atau bullet time series cross-section. Cross-section yang dimaksud ialah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, yaitunya sebanyak 30 kecamatan. Time series yang dimaksud yaitu data tahunan untuk periode 1998 sampai dengan 2001.
Tahun 1998 sampai 1999 dikategorikan sebagai periode sebelum diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya, model analisis. Model yang digunakan untuk analisis adalah sistem persamaan simultan. Teknik pendugaan parameter yang tepat untuk digunakan ialah metode two-stage least squares untuk data panel. Selanjutnya, hasil estimasi secara umum. Hasil pendugaan model memberikan nilai koefisien determinasi R2 pada masing-masing persamaan yang cukup besar, yaitu antara 0,51 hingga 0,99 dan sebagian besar di antaranya adalah 0,8 atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas di dalam model dapat menjelaskan variasi setiap variabel endogen secara relatif baik. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, angkatan kerja terdidik dipengaruhi secara signifikan oleh penduduk usia produktif, upah, dan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan angkatan kerja tidak terdidik dipengaruhi secara nyata oleh migrasi dari dan ke Kabupaten Bogor, penduduk usia non-produktif, upah, dan kebijakan otonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja terdidik di sektor industri dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB sektor industri. Di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja terdidik dipengaruhi secara signifikan oleh investasi sektor pertanian dan pengangguran terdidik. Sedangkan di sektor jasa, penyerapan tenaga kerja terdidik dipengaruhi secara nyata oleh upah, investasi dan PDRB sektor jasa, pengangguran terdidik, dan kebijakan otonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik di sektor industri dipengaruhi secara nyata oleh investasi dan PDRB sektor industri, serta pendapatan rumah tangga. Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik di sektor pertanian dipengaruhi secara nyata oleh upah, investasi, dan PDRB sektor pertanian, serta kebijakan otonomi daerah. Sedangkan di sektor jasa, penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dipengaruhi secara signifikan oleh upah, investasi, dan PDRB sektor jasa, pengangguran tidak terdidik, pendapatan rumah tangga, serta kebijakan otonomi daerah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dipengaruhi secara nyata oleh PDRB sektoralnya masing-masing, serta kebijakan otonomi daerah. Khusus di sektor pertanian dan jasa, produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat upah. Yang keempat, pengangguran terdidik dan tidak terdidik dipengaruhi secara nyata oleh angkatan kerja terdidik dan tidak terdidik, penyerapan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik, dan kebijakan otonomi daerah. Terdapat kecenderungan bahwa pengangguran tidak terdidik bersifat inert. Yang kelima, upah tenaga kerja di tiap sektor dipengaruhi oleh UMR. Di sektor industri dan pertanian, upah juga dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan otonomi daerah. Produktivitas tenaga kerja, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja sektoral hanya berpengaruh nyata terhadap upah di sektor jasa. Selanjutnya artikel kedua yaitu upah minimum provinsi atau UMP dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa yang ditulis oleh Latri Wihastuti dan Heni Rahmatullah yang akan dijelaskan oleh teman saya Amanda Vivika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 8. Latar belakang pada artikel ini adalah permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terletak pada tingkat kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja. Next. Data pada artikel ini adalah penelitian ini menggunakan data sekunder 6 provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Variabel penelitian meliputi jumlah tenaga kerja terserap, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi. Next. Model matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah TK sama dengan F dalam kurung UMP,
PDRB tutup kurung pada persamaan pertama, keterangan TK adalah penyerapan tenaga kerja, PDRB produk domestik regional bruto, UMP adalah upah minimum provinsi. Berdasarkan model matematis pada persamaan pertama tersebut, dapat ditulis model ekonometrinya. Adalah ln PTKIT sama dengan beta 0 tambah beta 1 tambah UMPIT tambah beta 2 tambah ln PDRB IT tambah sigma IT. Ini adalah persamaan kedua. Keterangan ln PTKIT adalah penyerapan tenaga kerja provinsi di Pulau Jawa I pada tahun T. ln UMPIT adalah upah minimum provinsi di Pulau Jawa I pada tahun T. ln PDRB pertumbuhan ekonomi. Beta 0 konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 adalah koefisien. Sedangkan error IT adalah error trend. Next, selanjutnya adalah metode. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi menggunakan data panel yang merupakan gabungan data cross-section dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Next, selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Probabilitas F statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara serempak seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai R-squared sebesar 0,99 yang berarti 99% seluruh variabel independen sudah menjelaskan. Model sisanya 1% dijelaskan oleh variabel di luar model. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,76%. Sementara itu, kenaikan upah minimum sebesar 1% akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,101%. Kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sesuai dengan teori. Hasil studi empiris ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang merupakan instrumen pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak selalu sejalan dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan nasional. Upah minimum dalam hal ini UMP menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat menyerap seluruh ketersediaan tenaga kerja di pasar. Dengan kata lain, UMP menciptakan kekakuan harga di pasar tenaga kerja, sehingga harga tenaga kerja berada di atas harga keseimbangan. Hal ini menciptakan kondisi di mana penawaran melebihi permintaan tenaga kerja, sehingga terjadinya pengangguran. Selain itu, UMP juga menciptakan kondisi penurunan penyerapan tenaga kerja akibat tidak sebandingnya antara pertumbuhan tenaga kerja, yaitu jumlah angkatan tenaga kerja yang terus bertambah, dengan kapasitas dunia usaha yang menyerap tenaga kerja dengan lambat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.